Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah GKA Gloria. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah kami. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya. Mari kita datang, kita bangkit berdiri di hadapan tahta kemuliaannya. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan Ia adalah Allah yang besar. Mari kita mengagungkan, memuji Tuhan kita. Karyanya agung dan mulia. Mari bawa hati kita, suara kita, memuji Dia yang layak menerima pujian kita. Semua mahkota dunia kau letakkan, semua pujian manusia kau hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Allah kita adalah Allah yang dekat dengan kita umatnya. Karyanya besar dan mulia. Agungkan Dia. Puji Allah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Allah yang besar, karyanya agung. Dia layak menerima pujian dari kita umatnya. Sembah Dia, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak diagungkan. Puji Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak diagungkan. Kau Allah yang layak diagungkan. Kau Allah yang layak diagungkan. Kau Allah yang agung, mulia dan perkasa. Kau Allah yang kudus dan tak bercela, Tuhan. Tapi kami hanyalah orang-orang berdosa. Kecondongan hati kami
adalah melukai orang-orang sekeliling kami. Kecondongan hati kami adalah mendengki. Kecondongan hati kami adalah iri dan mencintai kenikmatan dunia. Maka itu kami datang Tuhan dengan kehancuran hati di hadapan. Dengan hati yang tersungkur. Dengan kesadaran penuh bahwa kami membutuhkan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mengakui setiap dosa kami membawa dosa-dosa kami di hadapan salib-Mu. Karena kami percaya pada salib-Mu, kami dapat datang dan menerima anugerah demi anugerah yang memulihkan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Basuh dan pulihkan hidup kami. Agar pagi ini kami boleh berhadapan dengan Tuhan. Kami boleh berbicara, memuji Tuhan. Menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan yang kudus. Angkat kepala kami Tuhan. Biar kami boleh berjumpa dengan-Mu. Dan biar ibadah ini menjadi perjumpaan yang mengubahkan hidup kami. Yang membaharui hidup kami. Mengangkat kami sekali lagi untuk berjuang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap detik ibadah ini Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi kemuliaan. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Silakan duduk. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih-Nya tidak berkesudahan bagi setiap kita. Kita yang tidak layak dilayakannya. Kita yang berdosa diampuninya. Mari kita puji Dia. Mari kita membawa hati yang penuh syukur sukacita. Memuji kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita bersyukur Allah penuh dengan kasih dan kasih-Nya tersedia bagi setiap kita. Di tengah segala pergumulan hidup kita, mari saat ini kita datang kepadanya. Ya Tuhan yang penuh kasih, ya Yesus yang baik. Mari kita datang membawa setiap kehidupan kita kepadanya. Kita mempercayakan hidup kita di tangan Allah yang baik. Dia akan memelihara dan menolong setiap kita. Mari dengan penuh iman kita datang kepadanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, Yesus, kau sungguh baik. Oh, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan hanya bagi Dia, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita membawa setiap hidup kita kepada Yesus yang baik. Pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mari kita datang kepada Dia. Kita meletakkan semuanya dalam tangan Allah yang baik. Dia akan memelihara dan menyertai kita. Mari berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik. Di tangan-Mu lah Engkau memegang kendali atas segala hal yang terjadi atas hidup kami, yang juga terjadi atas gereja dan bangsa kami. Kepada Engkau Allah yang baik itulah kami membawa gereja kami. Kau kiranya memelihara gereja kami dengan kasih-Mu. Tengah masa pandemi di mana kami sulit untuk beribadah secara langsung, kami percaya tangan-Mu terus bekerja dan memelihara iman gereja-Mu Tuhan.
Peliharalah iman setiap keluarga di dalam gereja GKA Gloria. Tuhan yang memberkati iman mereka terus bertumbuh mencintai Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kami percaya juga Kau Allah yang baik kepada mula kami membawa bangsa kami. Tengah segala pergumulan ekonomi, kesehatan Tuhan, Engkau memelihara dan Engkau memberkati gereja dan juga bangsa negara kami. Ini doa dan seru kami Tuhan, yang kami satukan di dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Hanya dengan kasih Allah yang melingkupi hati kita, kita mampu mengasihi sesama kita. Mari kita datang menyambut firman-Nya. Sekali lagi kita datang menyambut kasih Allah. Kita membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kasih Allah amat besar, tak dapat kulukiskan. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan mengukur kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, saudara-saudara, kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini panggilan untuk mengasihi. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Sebentar kami akan membaca bersama bagian dari firman-Mu. Engkau menolong kami, baik kami yang mengikuti ini secara online, kami tetap diberikan hati untuk senantiasa sadar bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami melalui ibadah online kami ini. Kami rindu kiranya Engkau memberkati kami melalui pembacaan perenungan firman. Tolonglah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paulus mengingatkan kita bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita diingatkan untuk menggunakan kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus itu bukan untuk melakukan dosa, justru melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan satu panggilan yang penting, yaitu panggilan untuk mengasihi. Paulus mengingatkan panggilan ini bagi kita orang percaya untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kalau memperhatikan kata layanilah, kata yang dipakai adalah doulote, itu kalau saudara ingat kata doulos, kata ini berkaitan erat. Sehingga melayani di sini, melayani seorang akan yang lain, ibarat kita ini seorang hamba yang melayani orang yang lain, tetapi kita melakukan bukan karena sekedar tugas, bukan karena terpaksa, tetapi di dalam kasih. Dan kalau kita melihat istilah ini, melayani seorang akan yang lain oleh kasih, dalam konteks seperti menjadi hamba bagi sesama kita, saya teringat kisah bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, di mana Tuhan Yesus rela seperti hamba, melayani para murid, membasuh kaki para murid. Dan Paulus mengingatkan hal ini sangat penting. Oleh karena apa? Oleh karena tidak jarang dalam kehidupan orang Kristen, kita gagal melakukan hal itu. Sehingga kalau kita lihat ayat 15 Paulus mengingatkan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, Paulus mengungkapkan satu kalimat yang menurut saya sangat keras. Istilah saling menggigit itu seperti gigitan binatang dan membahayakan. Saling menelan itu ungkapan bagaimana kita menghancurkan seperti api. Saya terus terang heran melihat mengapa Paulus menggunakan istilah yang sangat keras untuk mengungkapkan bahwa kegagalan orang percaya, bahkan dalam bahasa saya ingin menggunakan keganasan orang percaya. Bagaimana mungkin kita orang percaya bisa ganas terhadap sesama kita? Dan Paulus mengungkapkan hal itu karena menurut saya tentu berdasarkan pengalaman Paulus melihat bagaimana kehidupan orang percaya, melihat bagaimana kehidupan jemaat Tuhan satu dengan yang lain yang tidak mampu mengungkapkan kasih, tidak mampu melayani satu dengan yang lain, justru saling menggigit, saling menelan. Dan Paulus mengingatkan bagaimana hal itu akan membinasakan atau menghabiskan. Satu peringatan yang keras. Dan saudara, ketika saya memikirkan hal ini, mengapa Paulus menggunakan satu istilah yang begitu kuat, begitu keras. Seolah-olah kita ini orang percaya terhadap sesama kita ini diibaratkan seperti binatang yang begitu ganas terhadap sesamanya. Begitu menggigit, saling menelan. Kemudian saya coba merenungkan
Apakah peristiwa-peristiwa seperti ini pernah saya alami? Dan saudara, saya melayani Tuhan ya selesai tahun 89 dalam pendidikan teologi, berarti kurang lebih ya 30 tahun lebih, 32 tahun lebih. Tapi kalau dihitung mulai masuk dalam sekolah teologi, 83 berarti ya hampir 40 tahun, 38 tahun. Nah, saya mencoba merenungkan selama 38 tahun ini apakah saya punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Saya harus katakan memang saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, merasakan perhatian, merasakan kasih dari saudara seiman, dari sesama rekan hamba Tuhan, dari orang lain, dari strangers pun merasakan itu. Tetapi ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, apakah saya pernah mengalami keganasan orang percaya? Bagaimana orang percaya itu saling menggigit, saling menelan? Harus dikatakan saudara, selama 38 tahun ini kalau saya hitung mulai masuk pendidikan teologi, saya pernah mengalami beberapa kali. Ketika saya masuk pendidikan teologi, saya terus terang saudara kaget karena saya merasa bahwa sebetulnya pendidikan teologi atau asrama mahasiswa teologi ini kalau ibarat itu sebetulnya seperti pinggiran surga. Kalau retreat itu berkepanjangan. Kalau kita sebagai pemuda dulu, kalau retreat itu sangat senang sehingga kalau pulang itu rasanya sedih. Tetapi ketika masuk pendidikan teologi, saya melihat ada pengalaman tidak sepanjang waktu. Ada pengalaman di mana kita saling menggigit, saling menelan. Bagaimana kita berupaya demi supaya kita survive, supaya kita bertahan, kita menghancurkan sesama kita, walaupun itu sesama rekan mahasiswa teologi. Sehingga Paulus ketika mengingatkan hal ini, jangan kamu saling menggigit, jangan kamu saling menelan, itu merupakan peringatan yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya dulu, tapi juga saat ini. Ketika saya merenungkan masa pelayanan, ketika selesai pendidikan teologi, masuk pelayanan, di gereja sebagai gembala dan lain-lain, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Saya harus katakan pernah juga mengalami seperti ini. Tidak jarang kita sebagai sesama rekan hamba Tuhan, kita bukannya saling mengasihi, saling membangun, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi menggigit dan menelan. Demi supaya kita bisa survive di dalam pelayanan. Demi supaya karir pelayanan kita bisa nampak lebih baik daripada orang lain, dengan berupaya menjatuhkan orang lain. Bagaimana dengan saat ini? Apakah saat ini saya pernah mengalami atau mengamati hal seperti ini? Sudah harus saya katakan, setelah sekian puluh tahun pelayanan, saya pun tetap harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, kita pun dapat mengalami situasi-situasi yang tidak gampang, seperti yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa di dalam kehidupan orang percaya tidak jarang kita ini saling menggigit, saling menelan, bahkan bisa membawa kebinasaan. Mungkin saudara berkata, wah terlalu negatif mengenai kehidupan orang Kristen. Tidak saudara. Kalau kita mau jujur, itu tidak jarang merupakan realita yang kita bisa lihat. Tahun 97, ya berarti 24 tahun yang lalu ketika ayah saya stroke, saya merawat ayah saya, ya menemani di rumah sakit. Kebetulan entah bagaimana saya tahu dalam rencana Tuhan, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sakit, dapat dikatakan dying oleh karena kanker liver, ya cirrhosis itu. Nah, saya entah bagaimana akhirnya bercakap-cakap dengan beliau ini. Orang yang sangat senior, waktu itu sudah bisa bayangkan itu tahun 97, berarti sudah berapa, hampir abad yang lalu, 24 tahun yang lalu, berarti waktu yang lama. Saya masih muda tentu. Dan hamba Tuhan senior ini di dalam penderitaannya, dia berkata kepada saya, Koksin, ceritakan tentang Yesus kepada saya. Saya berkata kepada pendeta ini, kadang, jangan bergurau. Jangan bergurau. Tidak Koksin, ceritakan tentang Yesus kepada saya. Saya terus terang bingung. Kemudian ketika saya bertemu dengan anaknya, saya bercakap-cakap dengan anaknya, saya baru tahu bahwa hamba Tuhan yang senior ini sedang menderita, mendekati kematian itu, mengalami kepahitan. Karena merasa bahwa selama bertahun-tahun berupaya, bekerja, membangun pekerjaan Tuhan,
pada akhirnya mengalami begitu banyak kekecewaan. Sehingga dia pun kalau tidak hati-hati hilang imannya. Sehingga dia berkata kepada saya, ceritakan tentang Yesus. Saudara saya waktu itu bercerita ulang tentang Kristus kepada hamba Tuhan. Memang tahun 97 itu bulan Juni itu saya akan ke Eropa dan saya tahu saya mungkin tidak akan bertemu dengan hamba Tuhan ini sehingga saya pamit kepada beliau. Saya katakan saya akan pergi kurang lebih 1 bulan. Ini beliau katakan, sebetulnya saya ingin kamu memimpin pemakaman saya. Ketika saya pulang dari Eropa, saya melihat, mendengar bahwa hamba Tuhan inilah dipanggil oleh Tuhan, saya mengunjungi keluarga. Saudara, sehingga perkataan Paulus mengenai jangan menggigit, jangan menelan itu bukan sesuatu perkataan yang basa-basi seolah-olah peringatan biasa. Tapi kalau tidak hati-hati bisa terjadi pada masa Paulus dan juga pada masa kita sekarang ini. Ini menunjukkan kegagalan gereja untuk hidup dalam kasih. Kalau kita saling menelan, saling menggigit. Dan saudara, para ahli yang memperhatikan kehidupan dan pertumbuhan gereja, itu membagi orang-orang yang terlibat di dalam gereja itu ada 3 kelompok. Ya, mereka yang do not, mereka yang belum masuk dalam gereja, yang tidak terlibat dalam gereja, belum datang beribadat itu mereka sebut do not, kelompok do not. Nah, kelompok-kelompok seperti saya, seperti saudara yang terlibat dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam kepengurusan, dalam kemajelisan, dalam seluruh hal dalam kegiatan gereja disebut kelompok do yang melakukan. Nah, tetapi para ahli yang memperhatikan kehidupan dan kesehatan gereja ini melihat bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang dari do berpindah ke dan. Kelompok the dance. Jadi kalau ada kelompok yang belum terlibat dalam pelayanan gereja itu do not, kita yang terlibat kelompok do, dan ini kelompok dan. Atau ada yang menyebut kelompok refugees atau ya perantauan atau ya orang yang mengungsi dalam gereja. Nah, kelompok yang dan ini akhir-akhir ini sangat banyak. Mengapa bisa muncul kelompok the dance ini? Karena apa? Mereka melihat kehidupan gereja yang seharusnya ditandai dengan kasih, yang seharusnya diwujudkan sehari-hari melalui perilaku kehidupan kasih satu dengan yang lain. Tapi karena gereja gagal, gereja dalam bahasa Paulus hari ini saling menggigit, saling menelan, mereka ini kecewa dengan gereja, mereka tidak meninggalkan imannya kepada Kristus. Mereka tetap percaya kepada Kristus, tetapi mereka menganggap I'm done with the church. Saya selesai dengan gereja. Sehingga mereka keluar dari gereja, mereka tidak mau tahu dengan seluk-beluk kehidupan pelayanan gereja, tetapi mereka tetap menjaga iman mereka. Mereka berkelompok, berdiskusi mengenai iman mereka di kafe dan lain-lain. Mereka juga memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan untuk pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang dirasa mungkin lebih efektif daripada sekedar memberikan kepada gereja. Dan sehingga itu satu warning untuk kita yang melakukan pelayanan di gereja. Kelompok do ini, doer ini yang melakukan ini. Sehingga hari ini kita diingatkan, kita dipanggil untuk mengasihi satu panggilan yang luar biasa. Paulus sendiri mengungkapkan hendaknya kamu melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Mengapa? Karena kitab suci sendiri, Taurat atau firman Tuhan, katakan kalau mau dirangkum, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga panggilan untuk mengasihi merupakan panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita untuk gereja. Sehingga mari kita mengingat, apalagi dalam situasi yang sulit ini, kita diperhadapkan dengan pandemi, kita diperhadapkan dengan berbagai macam bencana alam. Banyak orang yang hidup dalam kesulitan, justru dalam situasi seperti ini kita dipanggil, diingatkan, mari kita melayani satu dengan yang lain
di dalam kasih. Puji Tuhan, saudara, ada gereja-gereja, ada orang-orang Kristen yang mungkin tidak mempunyai kehidupan saling menggigit, saling menelan, tetapi melayani dengan kasih. Dan saya juga menyaksikan hal itu. Nah, oleh karena anak saya studi dan akhirnya tinggal di Amerika, itu di daerah New Jersey, ya sejak berapa tahun lalu, sewaktu-waktu saya kalau mengunjungi anak saya mengunjungi gereja ini, namanya Liquid Church. Ya, gereja ini saya mempelajari sejarah gerejanya itu kurang lebih belum sampai 25 tahun. Tetapi gereja ini telah berkembang dari sekitar 20 orang, sekarang ini menjadi ribuan, 5.000 atau 6.000 orang. Mengalami kemajuan. Dan saya hadir di dalam salah satu ya beberapa tempat ibadah karena mereka terbagi-bagi, ada istilah campus church ya, jadi terbagi-bagi tempat. Nah, satu saat saya hadir, ya saya melihat bagaimana kehidupan gereja ini, bagaimana pelayanan gereja ini sangat memperhatikan ya, pelayanan kasih satu dengan yang lain, pelayanan ya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Mereka selalu mengadakan proyek-proyek tidak hanya di daerah New Jersey, tetapi bahkan di luar. Mereka karena istilah liquid, cairan ya, gereja mereka pakai istilah liquid, sehingga mereka punya fokus untuk pelayanan pengadaan air di salah satu negara di Afrika. Bukan hanya itu, saudara. Yang saya tertarik, saudara, satu saat ketika saya sudah masuk dalam ibadah, saya lupa mengambil warta, saya datang keluar untuk meminta warta. Saya terkejut karena yang membagikan warta salah satunya adalah seorang anak dengan kebutuhan khusus. Ya, kalau saudara perhatikan, saya bisa tahu bahwa dia mempunyai wajah mongoloid. Ya, mongoloid, seorang yang mempunyai kebutuhan khusus, tetapi dilibatkan di dalam pelayanan penyambutan. Saya minta kepada dia, katakan, I need to. Saya minta 2 warta itu karena saya hadir dengan anak saya. Saya ketika melihat bagaimana gereja melibatkan anak berkebutuhan khusus ini untuk melayani Tuhan, bagi saya itu merupakan salah satu contoh gereja yang sudah menghayati panggilan untuk mengasihi. Termasuk mereka yang punya kebutuhan khusus yang terpinggirkan itu. Tidak hanya itu, mereka biasanya bulan Februari mereka adakan acara khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ini dikumpulkan, didandani ya sebagaimana seorang ya prince and princess itu ya, disambut, di lain ada satu acara yang sangat menarik untuk diadakan. Dan yang menarik, saudara, ketika saya beberapa kali ikut kebaktian itu, satu saat, saudara, ada perpisahan hamba Tuhan yang melayani. Nah, itu kalau saudara lihat ada fotonya itu, yang bule itu pendeta utamanya, ya. Yang Asia itu pendeta kedua dapat dikatakan. Yang berkhotbah, kalau yang bule itu khotbah 3 kali, yang Asia ini khotbah sekali. Dan satu saat ketika dalam acara ibadah ini, pendeta yang latar belakang Asia itu tentu dia orang Amerika, dia pamit untuk pindah pelayanan. Dan saudara pindah pelayanan kemana? Ke gereja Saddleback. Saudara kalau mengenal Saddleback itu gereja Rick Warren. Berarti gereja yang lebih besar, lebih growing. Nah saudara saya perhatikan saudara pada waktu acara perpisahan itu sangat menarik untuk saya. Karena menurut saya tidak jarang dalam sinode kita, sinode saya mungkin saya tidak tahu gereja saudara persis bagaimana. Kalau ada orang yang pindah pelayanan, pindah gereja, pindah tugas, apalagi ke gereja yang lebih besar itu seolah-olah seperti pengkhianat. Ya. Seolah-olah seperti pengkhianat. Tetapi saya tidak nampak dalam suasana ibadah pada waktu itu. Senior pastornya mengungkapkan kata-kata yang sangat baik kepada pendeta kedua ini dan memberkati pendeta dua ini untuk pergi melayani di tempat yang baru dan menjadi berkat. Ketika selesai ibadah jemaat memeluk pendeta ini, mengucapkan kata-kata berkat, bagi saya itu sangat mengharukan. Karena menurut saya gereja ini merupakan salah satu contoh yang kita bisa teladani bagaimana hidup di dalam kasih. Hidup dalam komunitas kasih di tengah berbagai perbedaan, tantangan, kesulitan, belajar untuk mengasihi. Panggilan untuk mengasihi harus menjadi panggilan utama gereja kita.
Apalagi dalam situasi seperti ini. Mari gereja kita memikirkan bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Yang kedua, kita bisa juga memikirkan secara pribadi. Dan salah satu yang menjadi teladan saya untuk menghayati kasih, yaitu seorang yang sudah bisa lihat ini, orang Jepang ya, namanya Muroka. Itu seorang yang unik, saudara, seorang ahli di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik, Semitik ya, semua Arab dia bisa itu ya. Seorang yang sangat terkenal, lulusan dari Hebrew University, dan seorang yang pernah mengajar di Universitas Australia, di Inggris, dan terakhir di Belanda, di Leiden, itu beliau itu pensiun. Beliau ini mempunyai kemampuan bahasa, misalkan bahasa Ibrani, itu luar biasa, saudara. Dia mempunyai, Profesor Muroka ini mempunyai kemampuan bahasa Ibrani yang berani berdebat dengan ahli bahasa Ibrani orang Yahudi. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, seperti kita orang Tionghoa yang ya ada orang asing yang bisa belajar bahasa Mandarin dan bisa berdebat mengenai bahasa Mandarin dengan ahli bahasa Mandarin orang asli dari China atau dari Taiwan. Saudara bisa bayangkan kualitas orang ini. Nah, ketika masa pensiun, beliau ini mengambil satu langkah yang luar biasa. Beliau ini mengambil keputusan untuk mendedikasikan masa pensiunnya itu untuk pergi ke negara-negara yang pernah dibuat susah Jepang oleh karena perang dunia. Sehingga 17 tahun lalu dia datang ke Indonesia, 5 tahun lalu dia datang ke Indonesia untuk mengajar. Pernah ngajar bahasa Arab di UI, dan saya punya kesempatan belajar bahasa Ibrani di Saat Malang maupun bahasa Aramaik di Aletheia. Saya kagum dengan beliau karena apa? Beliau katakan ya pemerintah Jepang sampai saat ini tidak mampu, belum mau untuk berkata kami salah terhadap masalah perang dunia. Tetapi beliau secara pribadi sebagai orang percaya terpanggil untuk mewujudkan kasih secara nyata. Tidak bergantung kepada organisasi, tidak bergantung kepada pemerintahannya, tetapi sadar bahwa sebagai orang percaya dipanggil untuk mengasihi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita bersyukur karena di tengah-tengah realita bahwa kehidupan orang Kristen kalau tidak hati-hati saling menggigit, saling menelan, bahkan bisa menghancurkan. Ada gereja, ada orang-orang yang menghayati panggilan untuk mengasihi. Bagaimana dengan kita? Masa ini masa yang paling sulit mungkin dalam sepanjang hidup kita. Kita yang usia 50, 60, 70 atau yang 20, 30, 40 mungkin tidak pernah mengalami situasi yang seperti ini. Dalam situasi yang seperti ini, mari kita mengingat Paulus yang berfirman mengungkapkan, layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Sebagaimana seorang hamba belajar untuk melayani orang lain di dalam kasih. Saya mengajak kita baik sebagai gereja untuk memikirkan hal-hal apa yang dapat kami lakukan sebagai gereja. Mewujudkan panggilan untuk mengasihi bagi sesama. Saya mengajak kita, orang-orang pribadi, ya secara pribadi orang Kristen, berdoa, bertanya kepada Tuhan, hal-hal apa yang dapat saya lakukan konkret untuk mengasihi. Baik untuk keluarga kita, untuk lingkungan kerja kita, untuk gereja kita, bahkan untuk masyarakat dunia yang membutuhkan kasih. Mari kita mengingat panggilan Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Ingatkanlah kepada kami untuk belajar mengasihi. Karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Bahkan Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu yang terbaik, supaya kami boleh dimerdekakan, supaya kami boleh dipulihkan,
Dan biarlah kami ingat panggilan untuk mengasihi sesama, baik dalam lingkup kami sebagai gereja, maupun dalam kehidupan kami sebagai pribadi orang percaya. Tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam situasi yang sulit ini, kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi sesama, dalam lingkup keluarga, lingkup gereja, kantor dan tempat pekerjaan kami, bahkan lingkup masyarakat. Dengar doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah mengasihi kita dan Allah memanggil kita mengasihi sesama kita. Allah memberkati kita, memanggil kita menjadi berkat bagi orang lain. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bukan hanya membawa uang yang kami persembahkan, tapi terutama hidup kami yang sungguh kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Biarlah uang ini menjadi wakil daripada keseluruhan diri kami, keseluruhan waktu kami, keseluruhan pengabdian kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami agar firman-Mu boleh kami hidupi setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh peduli kepada orang lain. Kami mengasihi karena limpah kasih-Mu telah Engkau curahkan di atas Kalvari. Ini kami Tuhan membawa seluruh hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan satu kerinduan, biarlah kita mengalami berkat Tuhan. Tidak hanya mengalami berkat Tuhan, tapi biarlah kita juga diingatkan panggilan untuk mengasihi sesama kita. Karena kita telah dikasihi untuk mengasihi, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan penyertaan Roh Kudus menolong tiap saudara untuk hidup di dalam kasih, memenuhi panggilan untuk mengasihi sesama. Amin. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perkumpulan Keluarga Karis akan mengadakan Premarital Class yang disingkat dengan PMC pada bulan Juli 2021. GKA Gloria bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan, bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Airin dan kepada TU gereja lokal masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.